Shalom bro and sis semua. Pagi hari ini luar biasa ya pujiannya, pujian dan penyembahannya luar biasa. Jadi saya hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan judul terakhir ya. Maksudnya kan tema kita selama tahun 2024 ini called, build, dan send. Lalu saya dapat tugas untuk menyampaikan yang terakhir mengenai send. Dan kebetulan send-nya tuh ke marketplace ya, ke dalam dunia pekerjaan gitu. Karena saya kebetulan memang aktif di dunia pekerjaan. Jadi saya akan menceritakan tentang send into dunia pekerjaan. Dan saya semoga harapannya adalah Bapak Ibu semua bisa terinspirasi dan mau melayani di dalam dunia pekerjaan. Sebenarnya itu motivasi kita semua. Motivasi kita semua adalah kita diutus bukan hanya ke dalam di gereja, tapi kita juga diutus di dunia hari-hari kita di mana kita berada. Nah, jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, sorry ini bukan tema ibadah April ya, tapi ini adalah tema ibadah selama tahun 2024. Jadi kita di call, lalu kita di build, lalu kita juga di send. Nah, kita di call-nya seperti apa? Jadi waktu kita udah pernah dapat ya. Jadi kita semua di sini udah sangat paham lah ya, udah sangat paham bahwa kita ini dijadikan murid, dibaptis, dan kita juga mendapatkan tugas, mandat untuk memuridkan. Rasanya kita semua di Abba-Love kan udah tahu ya. Jadi maksud kita bukan hanya yang full timer aja yang mendapat tugas ini, tetapi semua kita mendapat tugas ini. Nah, kalau misalnya kita mengerti itu, jadi sebenarnya bekerja di marketplace, bekerja di dunia pekerjaan itu sebenarnya hanya alat doang. Ya. Jadi alat yang Tuhan pakai dalam hidup kita sebenarnya kan ya. Alatnya itu bisa di mana aja sih, bisa melayani di rumah Rafa misalnya gitu, bisa di kantor, bisa di industri apapun gitu ya. Itu semua sebenarnya hanya alat, di mana tujuan utamanya adalah menjadi murid, dibaptis, dan memuridkan. Nah itu sebenarnya tujuan utamanya. Jadi yang lain semua hanya alat. Tapi pertanyaannya untuk mungkin banyak orang kita merasa ya, salah pencet. Nah mungkin pertanyaannya, kita hidup ini kan di dunia ya, bukan hidup di sorga gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita fokus dengan pekerjaan Tuhan misalnya, memuridkan, dimuridkan, apakah kita akan jadi orang aneh gitu? Apakah kita akan gagal secara pekerjaan? Nah itu kan pasti banyak pertanyaan yang seperti itu kan ya. Karena kita hidup bukan di sorga. Bosnya kita tahu bosnya kita Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi kita punya bos yang nyata di dunia pekerjaan. Ya, kita punya bos yang nyata di kantor gitu. Dan kalau dia lihat kita kerjaannya misalnya ke gereja, sebentar-sebentar ke gereja, kita jadi orang yang aneh kan? Jujur aja ya, kita di dunia pekerjaan kalau misalnya bos lagi cari kita gitu, lalu kita selalu nggak ada. Di mana nih orang nih, anak buah saya di mana? Di gereja katanya. Aneh gitu kan ya. Jujur aja saya sebagai pemimpin, saya sebel kalau misalnya nyari anak buah kagak ada. Gitu kan ya. Dengan apapun alasannya gitu ya. Misalnya alasannya sembayang, alasannya ini, tiap kali dicari sembayang, dicari sembayang. 4 juga gitu kan ya. Ini apaan nih gitu kan. Nah, jadi ya maksudnya itu sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita fokus dengan pekerjaan Tuhan, apakah pekerjaan kita akan gagal? Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya ya. Bukan dihindari, tapi itu adalah yang harus dijawab. Nah menurut saya kita tidak akan gagal. Ya karena saya mengalaminya sendiri bahwa waktu saya mulai bekerja, saya mungkin bekerja udah hampir 20 tahun gitu ya, hampir 20 tahun bekerja. Dan waktu awal-awal umur 30 saya ingat tuh, mulai banyak melayani di Jawa Timur. Mungkin ada tim saya di sini juga yang udah mengenal saya waktu saat itu ya. Jadi saya melayani di Jawa Timur, bekerja di Jawa Timur. Lalu waktu itu kita sedang membangun persekutuan doa juga di situ. Jadi selain bekerja, tetapi juga ada tugas membangun persekutuan doa. Nah ternyata waktu membangun persekutuan doa itu, saya kebetulan dimuridkan, gitu. Dimuridkan oleh beberapa hamba Tuhan yang rutin datang, yang memuridkan.
Dan ternyata itu menjadi apa tuh namanya, puncak ya, menjadi landasan untuk saya juga bisa bekerja dengan baik gitu, menggunakan apa tuh firman Tuhan sebagai pegangan, ya sebagai fondasi dalam membuat keputusan, dalam bekerja. Jadi saya merasakan sendiri bahwa ternyata waktu dimuridkan, waktu kita dibangun di dalam komsel, lalu kita terlibat di ibadah raya, dengar firman, haus waktu saat itu gitu ya. Itu tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita aneh, tetapi sebenarnya itu menjadikan kita lebih kuat sebenarnya. Asal kita sungguh-sungguh ya, maksudnya kita bukan hanya kayak mengisi kursi, bukan mengisi meja ya, karena kita duduk di meja, di kursi. Nah jadi makanan di meja ya. Jadi asal kita bukan hanya mengisi kursi, tapi kita benar-benar haus gitu. Kita benar-benar haus. Makanya saya ingat waktu kita membangun persekutuan doa ini, jujur aja saya waktu itu tidak terlalu paham mengenai dunia pergerejaan. Ya. Sehingga waktu mulai melayani itu bingung gitu. Waktu pertama kita mau bikin kayak komsel kecil ya gitu, bingung mau ngomong apa gitu. Jujur itu masih pakai buku tuh, saya ingat ya, masih pakai buku, karena bingung mau ngomong apa. Tapi kalau tidak dimulai, nggak bakal terjadi apa-apa. Gitu. Jadi itu semua harus mau nggak mau terpaksa untuk melakukan. Jadi menurut saya build dan send ini sebenarnya berjalan secara bersamaan sih, gitu ya. Jadi waktu kita diutus, kita juga perlu dibangun, gitu. Jadi nggak bisa kayak kita diperfectkan dulu, baru kita diutus gitu. Itu kan pabrik. Kalau pabrik begitu ya, mobil dibikin dulu, baru dikirim ke konsumernya gitu. Tapi kita bukan mobil. Ya. Jadi kita memang waktu kita diutus, ternyata di situ kita juga dibangun dan kita juga dipersiapkan. Nah, jadi itu menurut saya satu fondasi dalam waktu saya memulai karir saya dan ternyata itu sangat bermanfaat. Dan saya harap mungkin Bapak Ibu semua bisa mau gitu untuk dimuridkan, mau untuk dibangun dalam komsel, dalam ibadah raya, karena itu bukan satu kelemahan kok. Kalau kita sungguh-sungguh itu bukan satu kelemahan. Nah, tetapi balik lagi di dalam dunia pekerjaan, kita ada tugas sebenarnya kan ya. Maka itu di dalam dunia pekerjaan menurut saya kita juga harus profesional gitu, menjadi profesional. Karena waktu kita masuk ke dunia pekerjaan, kita itu kan ada kontrak kerja, ya. Di mana-mana kita selalu ada kontrak kerja kan gitu kan ya. Di kontrak kerja tuh ada jam kerjanya, hari kerjanya, itu yang harus kita penuhin kan, ya. Itu adalah kontrak secara formal, malahan tertulis, kita tanda tanganin lagi gitu ya. Di situ dibilang kita harus bekerja misalnya 40 jam dalam satu minggu. Ya itu harus menjadi minimum, bukan menjadi maksimum ya, tapi itu harus menjadi minimum kita bekerja. Maka itu waktu kita bekerja seperti itu, baru kita bisa menjadi terang. Gitu. Kalau kita bekerjanya misalnya kontrak kita 40 jam, ternyata kita hanya bekerja 30 jam, artinya kita sedang mencuri waktu kan. Gitu ya. Jadi mana kita bisa menjadi terang di marketplace kalau kita banyak mencuri waktu. Jadi 40 jam itu kontrak itu menjadi satu komitmen gitu yang harus kita penuhi gitu, maka baru kita bisa menjadi terang. Dan setelah kontrak itu juga ada KPI, ada tugas yang harus kita kerjakan. Dan nanti saya akan ngomong mengenai waktu kita kita diutus misalnya ke dunia marketplace, ke dunia pekerjaan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah selalu harus ada tujuan sebenarnya ya. Dalam kita bekerja selalu ada tujuan. Nah, kalau kita baca di Kejadian 41 ayat 36 ini cerita tentang Yusuf ya. Jadi Yusuf itu kan, ya kita semua tahulah cerita tentang Yusuf ya. Bahwa Yusuf itu menjadi Perdana Menteri gitu kan ya, kita semua udah tahu bahwa dia itu menyediakan makanan. Tetapi kalau kita baca di Kejadian 41 ayat 36 ini, dimulai dengan, ada lagu. Jadi semua itu dimulai dari tujuan. Tujuannya apa?
tujuannya adalah supaya bangsa ini jangan binasa. Nah, itu adalah tujuannya, supaya negeri ini jangan binasa. Dan kalau kita baca di selanjutnya lagi, di situ juga dibilang bahwa ternyata Yusuf mengerti bahwa waktu dia bisa menjadi Perdana Menteri, ternyata itu juga untuk memberi makan keluarganya. Karena waktu keluarganya kelaparan, mereka datang dan itu mereka bisa survive karena ada Yusuf yang menjadi Perdana Menteri. Jadi itu adalah tujuan. Nah, waktu kita bekerja di satu tempat, kita harus ada tujuan. Ya, nggak mungkin kita bekerja di situ hanya balik lagi mengisi kursi, gitu. Kita hanya mengisi posisi, gitu. Kita bekerja dimanapun harus ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke satu kantor, satu pekerjaan, tidak mengerti, tanya sama atasannya. Tujuan saya di sini apa sih? Kalau misalnya sebelumnya ada orang yang mengisi posisi itu, tanya kenapa dia gagal, gitu. Kenapa orang yang saya gantikan itu gagal? Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan supaya saya juga tidak gagal? Nah, itu sebenarnya sangat simple ya. Itu bagaimana kita bisa memiliki tujuan di dalam pekerjaan. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan. Nah, yang nomor 2 setelah kita memiliki tujuan, kita juga harus jalan ya. Pencet. Nah. Setelah kita memiliki tujuan, baru kita ada caranya. How, gitu. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, dalam bekerja selalu juga sama ya. Jadi kita waktu kita bekerja atau kita melayani sebenarnya. Sebenarnya kemarin juga waktu kita 2 minggu lalu ya. Kita kan juga disampaikan oleh Yuda waktu itu Bro Yud ya, tentang diutus di keluarga gitu. Jadi sebenarnya kayak kita diutus di keluarga, artinya kita apakah tidak diutus juga dalam pekerjaan? Sebenarnya dua-duanya kan ya. Kita diutus di keluarga, kita juga diutus di pekerjaan, kita diutus di gereja juga, kita melayani di gereja juga. Jadi sebenarnya bukan pilih-pilih sih ya. Mana yang bisa kita kerjain aja sebenarnya kan. Gitu ya. Jadi nah waktu kita masuk ke satu pekerjaan, satu tugas gitu ya. Satu tugas, setelah kita mengerti tujuan kita, baru ada caranya. Nah, di dalam caranya ini, kalau kita baca di ayat ini terus gitu ya, dilihat kan, oke caranya adalah mengumpulkan di pas lagi pas lagi kekayaan gitu, pas lagi banyak itu dipenuhi 7 tahun lamanya, setelah itu disimpan, lalu 7 tahun kelaparan itu digunakan gitu. Nah, itu kita semua mungkin udah baca lah ceritanya ya. Jadi itu adalah caranya. Tetapi setelah ada caranya ternyata tidak sesimpel itu. Ya. Tetapi untungnya kalau kita baca cerita Yusuf ini, kita seringkali suka dengan yang instan. Ya. Wow, Yusuf mendadak langsung jadi Perdana Menteri. Gitu. Luar biasa, Tuhan angkat dia dari nol. Gitu. Tuhan nggak angkat dia dari nol. Ya. Tuhan sudah mempersiapkan dia di rumah Potifar, dia menjadi kepala di situ. Tuhan sudah menyiapkan dia di penjara, dia jadi kepala juga di situ. Lalu Tuhan baru mengangkat dia jadi Perdana Menteri. Ya. Tidak ada yang instan di dalam proses ini. Di setiap proses itu dia belajar. Apa yang dia belajar? Dia belajar bukan hanya dalam karakter, tapi dia juga belajar bagaimana mengelola manusia sebenarnya. Karena mengurus jadi Perdana Menteri itu nggak simpel pastinya ya. Karyawannya banyak, orangnya banyak, gitu. Pekerjaannya rumit. Jadi itu diperlukan orang yang kompleks sebenarnya. Diperlukan orang yang mampu, yang kompeten, gitu ya. Jadi maka itu kita juga harus mengerti di dunia ini nggak ada yang instan. Semua itu perlu proses. Dan kalau Tuhan kasih kita experience, misalnya di satu tempat, belajar sebanyak mungkin aja, gitu kan ya. Kayak seperti Yusuf, dia di rumah Potifar dia belajar, di situ dia diberi kepercayaan, masuk penjara, dia belajar, diberi kepercayaan, lalu jadi Perdana Menteri, dia juga kompeten. Gitu. Nah, kita juga di setiap proses itu, kita juga harus belajar sebanyak mungkin, karena itu adalah tempat di mana kita mempersiapkan diri kita sebenarnya. Nah, setelah itu, sebenarnya yang rumit di dalam
di dalam setiap pekerjaan itu adalah implementasinya. Ya. Kenapa rumit? Karena rencana itu gampang sebenarnya. Ya walaupun nggak gampang-gampang amat ya bikin rencana ya. Tetapi menjalaninya itu rumit. Ya. Jadi kalau kita baca di cerita ini, ya di situ dibilang bahwa Yusuf mengumpulkan selama 7 tahun kelimpahan ya, which is itu nggak susah. Ngumpulin itu nggak susah gitu kan ya. Tapi kalau kita baca di ayat selanjutnya gitu, menghadapi tahun kelaparan ini susah. Ya, ini susah. Waktu datang tahun kelaparan, seluruh Mesir menderita kelaparan, rakyat berteriak minta roti. Bro and sis udah pernah ngalamin itu belum? Ngalamin orang ngamuk gitu, masak gitu, mengalami masak, minta makanan, kelaparan. Itu nggak gampang loh ya, itu nggak gampang. Saya tuh kebetulan baru launching satu produk kan ya, baru launching satu pekerjaan gitu di Bintaro gitu ya. Nah di dalam pekerjaan itu kemarin selama musim liburan tuh rame banget gitu ya. Rame banget, datang begitu banyak orang gitu, datang begitu banyak orang. Karena tempat hiburan kebetulan ya, tempat wisata. Jadi semua orang mencari tempat wisata waktu saat liburan. Ya, sehingga tempat ini kedatangan banyak orang. Dan di situ saya punya restoran gitu ya, saya punya restoran. Restoran kita tuh nggak sanggup nampung ribuan orang datang, ya, karena sistemnya tidak dipersiapkan. Kita belum pernah merasakan itu. Kita baru buka 1 bulan malahan ya. Kita tempat rekreasi itu baru buka 1 bulan. Didatengin begitu banyak orang, orang kelaparan, bener kelaparan loh. Ya, saya dapat dimarahin orang di situ. Ya, bayangin ada ibu-ibu hamil marahin saya gitu kan ya. Cari Mas Anton ya. Selesai Mas Anton mestinya ya. Jadi ceritanya tuh hari pertama kita rame banget. Habis itu kita dimarahin orang juga. Jadi akhirnya ke dapur kan. Wah ini rasanya dapur kita sih nggak sanggup nih ngeluarin menu segini banyak untuk segini banyak orang. Jadi akhirnya kita ngurangin menunya. Lalu datanglah ibu-ibu hamil hari setelahnya gitu. Marah dia. Kenapa menunya sedikit banget? Gitu. Wah bingung kan ya. Sehari sebelumnya menunya banyak, lama marah. Sekarang menunya sedikit, marah juga gitu kan ya. Dan itu kadang-kadang kayak, aduh Tuhan kasih kesabaran gitu kan ya. Mungkin kok Ali yang banyak sering terima klien langsung ya, bisa dapat marahan orang juga kadang-kadang kan ya. Itu berat loh ya, berat. Betul. Karena dia lapar ya. Aduh, pusing. Habis itu ada juga nenek-nenek marah juga gitu. Jadi kita hari setelahnya tuh kita bikin satu satu rencana lagi. Ya udah kita perbanyak dapurnya gitu. Jadi kita bikin tempat nasi goreng gitu. Jadi kayak shelter. Ya, shelter khusus untuk bikin nasi goreng gitu. Datang ibu-ibu mau pesan nasi goreng. Nah, lalu dia mau pesan nasi gorengnya tapi bukan yang di situ. Dia mau pesan nasi goreng yang lain gitu. Lalu saya bilang, "Bu, ini kan kita udah rame banget nih gitu. Kalau Ibu mau pesan yang itu lama. Ini di sini ada yang lebih cepat. Ibu mau nggak?" "Saya nggak mau," dia bilang. Dia marah lagi dia bilang. "Saya udah ditawarin nasi goreng itu 3 kali." Dia bilang, "Saya nggak mau." Oh ya udah, oke gitu kan ya. Ngalamin itu berat loh, gitu ya. Biasanya marah-marah perempuan om. Seperti yang di rumah. Kan Om Matius yang mulai nih. Aduh. Aduh. Jadi gitu. Jadi menghadapi tahun kelaparan itu nggak mudah. Ya. Jadi mendatangi orang banyak, marah-marah gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kita pikir, oh gampang. Yusuf pinter, 7 tahun kaya, 7 tahun miskin, bisa dilewatin semua dengan baik. Tapi menghadapi ini pasti nggak mudah. Habis itu, mulai dari awal mereka kelaparan udah nggak mudah. Lalu setelah berapa tahun kemudian, setelah habis uang mereka,
Jadi rakyat Mesir nih uangnya udah habis, dan di tanah Kanaan itu uangnya udah habis, dan akhirnya Yusuf memberikan solusi untuk barter dengan ternak. Kira-kira coba kita bayangin ya, rakyat Mesir itu waktu ditawarin barter, kira-kira mereka menerima dengan senang hati apa enggak? Nah, belum tentu kan ya. Banyak marah-marah, mungkin bisa riot juga mungkin ya. Kalau nggak ada tentara sih bisa ngamuk gitu ya. Lalu setelah berapa tahun, setelah 1 tahun kemudian, setelah uang juga udah habis, ternak juga udah habis, sehingga akhirnya yang dijual tuh ladangnya, tanahnya gitu. Kira-kira mereka happy gitu? Kasih dengan, oh ini kasih ini Firaun, kasih tanah saya gitu. Karena enggak ya, mereka pasti emosi. Semua itu ngamuk gitu. Jadi kita bisa melihat menjadi stick to the plan itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, waktu kita membuat rencana, implementasi itu nggak pernah mudah. Ya, itu pasti susah gitu. Jadi tetapi ya kita juga tetap harus stick ya, tetap harus stick dengan rencananya. Kadang-kadang kita melakukan modifikasi gitu. Kayak kemarin yang waktu kita menghadapi keramaian itu, otak mikir terus tuh, gimana nih ya, kok bisa kayak begini gitu. Karena kalau saya dimarahin orang, saya ke dapur, dapurnya juga udah setengah mati gitu. Jadi saya lihat dia kerja juga udah kayak 200% kali ya. Sampai ada satu, jadi kita cari karyawan harian gitu ya, yang orang dapur memang, orang hotel itu orang dapur. Dan mereka masuk, ada yang hilang loh. Hah? Kabur. Nggak kuat. Hah? Nggak sanggup. Kita cari 2 orang. Cari beberapa orang lah dalam beberapa hari itu ya. Yang satu hilang, benar-benar nggak ada kabar, benar pas dicari itu orang udah nggak ada. Hah? Mas Anton ya. Aduh, nggak dipanggil sih ya. Menghilang. Gitu. Lalu ya. Lalu yang orang kedua dia nanya sama kita punya FB director gitu, dia nanya, Pak, ini dari siang sampai malam kayak begini? Iya. Oh, dia gitu. Oh. Habis itu siang harinya dia bikin surat pengunduran diri. Dia bilang, saya nggak usah dibayar deh Pak, dia bilang itu. Saya nggak sanggup katanya, ngelihat begitu banyak. Ya udahlah, itu kan nasib ya namanya. Ya kadang-kadang kita harus menghadapi masalah-masalah seperti itu gitu. Nah itu dimana waktu kita menghadapi masalah seperti itu, ya kita tetap stick dengan rencananya. Kadang kita melakukan perubahan, kayak kita coba kecilin menunya walaupun dimarahin orang juga. Tapi itu hal-hal yang kita coba untuk lakukan. Karena di dalam setiap rencana, implementasi itu selalu challenging sebenarnya. Banyak perusahaan itu gagal juga di dalam proses implementasi. Karena waktu proses implementasi itu seringkali banyak gesekan kan ya. Banyak gesekan, banyak masalah, sehingga akhirnya tidak successful gitu, tidak successful. Nah lalu yang berikutnya saya ingin share mungkin tentang setelah membangun sesuatu, kita tuh seringkali harus membangun yang juga namanya culture ya. Membangun satu budaya gitu. Nah budaya itu dibangun dengan cara apa gitu? Dibangun dengan cara pertama membangun diri kita sendiri sebenarnya. Karena kalau kita mau menjadi terang, kalau kita mau menjadi garam di dalam pekerjaan kita harus membangun diri kita kan ya. Karena kita berinteraksi dengan orang, berinteraksi. Saya ingat tuh yang ibu-ibu hamil itu ada salibnya juga di sini. Gawat ya. Enggak ada. Di sini nggak ada yang hamil betul. Ya mungkin udah kelaparan kali ya, ada hormonal juga mungkin. Jadi ya kita bisa melihat, ya kita bisa menjadi terang itu ya pertama harus dari diri kita. Karena kita itu kan yang berinteraksi dengan orang lain kan ya, kita berinteraksi dengan orang lain. Tetapi itu makanya juga kayak di dalam pekerjaan saya yang baru ini, saya selalu, di mana di tempat kita bekerja, saya selalu suka bangun persekutuan doa sebenarnya ya. Nah persekutuan doa itu punya tujuan sebenarnya, punya purpose ya, punya purpose. Karena kalau misalnya saya
lihat itu ya, bekerja kita punya banyak tim, punya banyak anggota, saya melihat mereka, maksudnya saya mau mengenal mereka lebih lah gitu ya. Nah saya bisa melihat bahwa ternyata sebenarnya anak-anak Tuhan tuh kadang-kadang tidak berbeda dengan yang lain gitu. Nggak lebih rajin, belum tentu ya, belum tentu lebih rajin, belum tentu lebih baik, belum tentu lebih jujur. Ya. Maka itu kenapa persekutuan doa itu penting sebenarnya. Nah persekutuan doa itu sebenarnya bukan hanya kayak firman satu arah ya. Tetapi sebenarnya yang kita mau coba bangun adalah komsel sebenarnya. Ya komsel supaya fungsinya apa? Bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan. Karena kalau misalnya jujur aja gitu ya, saya sebagai pemimpin, kalau saya menegur orang dan ngomong masalah agama, itu sangat sensitif. Tetapi kalau itu peers-nya, kalau itu rekannya yang mengingatkan, itu sangat oke. Gitu. Maka kenapa persekutuan doa itu menurut saya sangat penting. Gitu. Komsel itu sebenarnya sangat penting. Karena komsel itu yang mengingatkan seringkali peers kan ya. Yang seringkali yang mengingatkan tuh teman-temannya. Maka itu ya dimanapun saya bekerja, saya coba untuk bangun persekutuan doa itu sih ya. Dan kebetulan kemarin diisi oleh Hendrik ya. Hendrik nggak ada hari ini ya. Jadi komsel kita hari Jumat gitu. Jadi persekutuan doa kita kemarin diisi oleh Hendrik. Jadi karena di dalam komsel itu ternyata bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan, bisa ada komunitas gitu ya. Dan saya lihat ternyata banyak juga yang kalau saya dengar gitu dari cerita-ceritanya banyak juga dampaknya ternyata. Banyak yang merasa, oh iya saya diingatkan loh gitu. Tadinya saya lagi berpikir mau pacaran sama yang dari seberang gitu. Tapi ternyata dengan firman tadi saya bisa diingatkan. Itu kan maksudnya tidak semua orang Kristen itu pergi ke gereja. Tidak semua orang Kristen itu dengar firman. Tidak semua orang Kristen itu baca firman. Jadi ternyata dengan adanya fasilitas seperti ini, mereka bisa mendapatkan akses gitu, mendapatkan firman, dan saya bersyukur lah gitu ya, saya bersyukur ternyata persekutuan doa itu mulai membawa hasil gitu. Walaupun sebenarnya persekutuan kita hanya sekali sebulan gitu ya, hanya sekali sebulan, sebenarnya jarang ya. Kalau dulu yang di Jawa Timur setiap minggu karena menggantikan gereja. Tapi kalau yang di sini hanya sebulan sekali, tapi ternyata ada positifnya sih gitu, ada positifnya. Karena memang sebenarnya peran kita gitu. Peran kita adalah sebagai imam. Kita semua kan imam gitu kan ya. Kita semua jadi imam. Peran kita sebagai imam sebenarnya hanya dua. Membawa manusia ke Tuhan dan membawa Tuhan kepada manusia. Sebenarnya itu simpelnya gitu kan ya. Jadi maka itu di dalam persekutuan ini ternyata ada dampaknya lah, ada positifnya. Karena satu hal yang saya maksudnya harapkan ya gitu, dan saya berharap mungkin Bapak Ibu semua, Bro NC semua bisa mau juga, gak jalan ya kadang-kadang ya ininya pointernya. Ya. Jadi ini ayat yang sangat berkesan gitu ya, ini ayat yang sangat berkesan dalam hati saya gitu. Dan ayat ini diulang 2 kali, sebenarnya ada satu di Perjanjian Lama, tetapi ada satu yang di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Di situ dibilang, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah itu sebenarnya satu ayat yang saya berkesan, karena saya juga mau sih menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Yang Tuhan bisa ngomong hal seperti ini gitu. Dan saya harap mungkin Bro and Sis, Bapak Ibu semua bisa mau juga gitu kan ya. Waktu kita bekerja di satu tempat, kita bekerja di whatever, mungkin Tuhan kirim kita di mana, di keluarga, dimanapun, Tuhan bisa ngomong gitu kepada waktu kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita di sini, Tuhan bisa bilang, saya berkenan loh sama kamu gitu, karena kamu melakukan segala kehendakku. Maksudnya itu satu yang wow luar biasa banget itu ya. Saya nggak mau menjadi seperti yang boleh next, karena di situ nggak jalan. Saya nggak mau menjadi seperti ayat ini ya. Ayat ini yang sangat twang juga gitu ya. Di sini dibilang
Tuhan yang berkata ini ya, aku menyesal karena aku menjadikan Saul raja. Jadi Tuhan menyesal gitu. Artinya kalau misalnya Tuhan menyesal, Saul itu sebenarnya bisa menjadi raja yang baik. Tetapi dia tidak menjadi raja yang baik karena pilihannya kan ya. Jadi di situ dibilang Tuhan menyesal sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakitlah hati Samuel dan ia berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Jadi ini adalah ayat yang saya sih nggak mau ya. Saya nggak mau Tuhan menyesal, mengutus saya kemanapun. Karena dalam setiap pekerjaan pasti ya Tuhan utuskan ya. Tuhan itu satu journey kan. Jadi saya melihat ya saya nggak mau Tuhan itu menyesal. Mengangkat saya, memberikan saya ini itu, keluarga, saya nggak mau Tuhan itu menyesal karena saya tidak melakukan firman-Nya. Jadi itu sharing pada pagi hari ini, semoga memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi orang-orang Tuhan yang melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang Tuhan yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dimanapun Engkau mengutus kami, apakah dalam keluarga, apakah menjadi full-timer di gereja, apakah di dunia kerja Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang berkenan Tuhan di hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin orang-orang yang haus akan Engkau ya Tuhan, melakukan setiap firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang fruitful Tuhan, yang berbuah lebat, yang menjadi terang dimanapun Engkau menaruh kami Tuhan. Kami ingin menjadi dampak, kami ingin mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan di sorga seperti di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.